Kamu ngeklik video ini berarti kamu belum mendapatkan nilai TOEFL yang diinginkan, atau kamu pengen kuliah ke luar negeri dengan beasiswa tapi belum yakin dengan kemampuan bahasa Inggris kamu. Tenang, kamu ada di video yang tepat. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita bahas jenis-jenis beasiswanya. Yang pertama ada Chinese Government Scholarship. Nah, seperti namanya, beasiswa ini diberikan oleh pemerintah Cina kepada kamu yang ingin kuliah sarjana, master, atau doktoral di negeri tirai bambu tersebut. Ada dua jenis beasiswanya, yakni yang full funded dan yang parsial. Yang full funded itu dibiayai semua, mulai dari kedatangan dari kampung halaman sampai ke Cina, kemudian tuition fee dan biaya hidup serta asuransi. Sedangkan untuk yang parsial, semuanya itu dibiayai kecuali transportasi kedatangan dari kampung halaman kamu ke negeri tujuan Cina. Beasiswa ini sangat cocok untuk kamu yang jurusannya kelautan, kesehatan, pendidikan, serta jurusan-jurusan lain yang relevan. Beasiswa ini dibuka mulai dari bulan Desember sampai akhir Februari atau awal Maret. Sebenarnya untuk tahun 2020, tahun ini, itu masanya sudah selesai. Tapi buat kamu yang berminat, kamu masih memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Apa aja syarat dan berkasnya? Ini dia. Nah, syaratnya bagi kamu yang ingin melanjutkan studi sarjana, usianya maksimum 25 tahun, 35 tahun untuk master, dan 40 tahun untuk doktoral. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan antara lain, yang pertama itu formulir aplikasi. Nah, formulir aplikasi itu di dalamnya kita harus menyertakan beberapa dokumen, misalnya seperti paspor. Pasportnya itu kita harus pastikan bahwa masih aktif untuk 1 tahun ke depan. Jadi misalnya kita mendaftar di tahun 2021, kita harus pastikan bahwa paspor kita itu masih aktif setidaknya sampai tahun 2022. Kemudian ijazah dan transkrip yang harus ditranslate dalam bahasa Cina atau bahasa Inggris, dan study plan 200 kata untuk studi sarjana dan 800 kata minimal 800 kata untuk studi master atau doktoral. Nah, semuanya itu juga studi plan itu juga ditranslate dalam bahasa Inggris atau bahasa Cina. Selanjutnya surat rekomendasi dari 2 profesor atau associate profesor. Khusus dalam bidang seni, maka kita harus juga menyertakan karya kita dalam bentuk CD. Dan jika kamu memiliki LOA, kamu juga bisa menyertakan dokumen tersebut. Yang kedua ada Brunei Darussalam Scholarship for Foreign Student. Nah, ini beasiswa dari pemerintah Brunei Darussalam, dan kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi di 4 universitas ternama di Brunei, seperti University Brunei Darussalam atau UBD, University Islam Sultan Syarif Ali atau UNISA, kemudian University Technology Brunei UTB, dan Politeknik Brunei atau PB. Beasiswa juga ini memberikan full funded atau pembiayaan penuh untuk para penerimanya. Biasanya dibuka di bulan Januari hingga Februari. Syaratnya sama seperti yang beasiswa Cina tadi, kita harus memastikan bahwa usianya minimal 18 tahun untuk studi S1 dan maksimum 25 tahun, serta 35 untuk yang ingin melanjutkan studi S2 atau master. Dokumen yang disediakan juga cukup mudah. Kita hanya perlu mengisi formulir dan menyertakan beberapa dokumen yang diperlukan, seperti foto terbaru, ijazah dan transkrip yang sudah ditranslate dalam bahasa Inggris, surat pernyataan yang formatnya udah disiapin di formulir tersebut, akte kelahiran yang harus ditranslate dalam bahasa Inggris, kemudian SKCK yang sudah ditranslate. Tapi kayaknya SKCK kita udah ditranslate kan ya, jadi SKCK kita boleh SKCK yang SKCK Indonesia. Apa aja sih manfaat yang bisa kita dapatkan dari beasiswa ini? Yang pertama, ada dana bulanan yang diberikan sebanyak $500 Brunei Darussalam atau sekitar 5.200.000-an. Kemudian akan mendapatkan tiket pesawat kelas ekonomi dari kampung ke tempat tujuan at cost atau sesuai dengan biaya dari pesawat tersebut. Kemudian uang sakunya sebanyak $150,
yaitu sekitar 1.500.000-an, uang buku sebanyak $600 atau sekitar 6.300.000-an, akomodasi tempat tinggal, dan juga asuransi. Serta kalau kita sudah lulus, maka kita juga diberikan biaya untuk bagasi sekitar $250 atau sebanyak $2.500.000. Selanjutnya adalah Global Korea Scholarship atau beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Korea. Nah, ini cocok banget buat kamu yang pengen melanjutin kuliah sambil ngeliatin opa-opa Korea. Beasiswa ini dibuka 2 periode, yaitu untuk sarjana dibukanya pada bulan September hingga Februari, dan untuk master itu dari bulan Februari sampai akhir Agustus. Manfaat yang bisa kalian dapatkan dari beasiswa ini, yang pertama itu tiket pesawat, tiket kedatangan itu at cost sesuai dengan biayanya. Kemudian uang saku bulanan sebanyak 900.000 won atau sekitar 11 jutaan. Tunjangan kedatangan sebanyak 200.000 won atau 2.500.000-an. Tunjangan pemulangan sebanyak 100.000 won atau 1.200.000-an. Biaya kursus bahasa Korea juga. Jadi sebelum kalian kuliah, kalian akan diberikan kursus bahasa Korea kurang lebih setahun, dan kalian akan mendapatkan tunjangan tambahan apabila kalian menyelesaikan skor topik level 5 atau level 6 sebanyak 100.000 won atau 1.200.000-an. Berkas yang harus kalian sediakan adalah mengisi formulir yang telah mereka sediakan dan menyertakan NII-ID pledge, kemudian surat pernyataan pribadi, study plan, 2 surat rekomendasi, medical check up, ijazah SMA untuk yang melamar S1, dan ijazah S1 dan transkrip untuk yang melamar S2 yang telah ditranslate dalam bahasa Inggris atau bahasa Korea. Untuk kamu yang belum mendapatkan ijazah SMA, kamu juga bisa menyertakan SKL yang telah ditranslate dan telah ditandatangani oleh kepala sekolah kamu. Juga kita harus menyertakan sertifikat keluarga negaraan kita dan juga orang tua kita. Selanjutnya, apabila kamu memiliki penghargaan, kalian juga bisa menyertakan sertifikat dari penghargaan tersebut. Beasiswa selanjutnya adalah Turkiye Burslari Scholarship atau beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Turki untuk kamu yang ingin melanjutkan studi S1, S2, atau S3 di negara Turki. Nah, beasiswa ini juga full funded dan juga termasuk dengan kursus bahasa Turki selama 1 tahun sebelum dimulai perkuliahan. Beasiswa ini biasanya dibuka pada bulan Januari hingga Februari. Manfaat yang bisa kamu dapatkan pada beasiswa ini karena ini full funded, jadi semuanya dibiayai mulai dari tiket kedatangan hingga kepulangan, kemudian biaya bulanan yang diberikan sebanyak 600 Turki lira atau sekitar 1.300.000 untuk S1, 850 Turki lira atau sebanyak 1.800.000 untuk S2, dan 1.200 Turki lira untuk S3 atau sebanyak 2.500.000-an. Tidak seperti beasiswa lainnya yang mensyaratkan usia maksimum 25 untuk pendaftar S1, beasiswa ini mensyaratkan usia yang lebih muda, yakni untuk S1 maksimum 21 tahun dan 30 tahun untuk master dan doktor. Dokumen-dokumen yang harus kamu persiapkan untuk beasiswa ini yaitu paspor, foto, kemudian ijazah dan transkrip yang sudah ditranslate dalam bahasa Inggris, dan research proposal untuk yang ingin melamar S3. Cukup mudah kan? Dan biasanya kita sudah memilikinya. Nah, perlu diingat juga nih, di Turki ada beberapa universitas yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Prancis atau bahasa Inggris atau bahasa Turki. Jadi kalau misalnya kamu memiliki sertifikat bahasa Prancis atau kamu udah bisa bahasa Turki, nah itu bisa menjadi nilai tambah untuk kamu yang ingin mendaftar beasiswa ini. Namun, bagi kamu yang belum memiliki sertifikat tersebut, jangan khawatir, karena beasiswa ini juga memberikan kursus selama sekitar 1 tahun untuk penerima beasiswanya. Dan kamu harus lulus dan mendapatkan sertifikat C1 untuk bahasa Turki. Selanjutnya, beasiswa DAAD Jerman. Buat kamu yang bekerja di sektor publik atau privat yang bergerak di bidang teknologi, ekonomi, dan sosial, beasiswa ini sangat cocok untuk kamu. Beasiswa ini memberikan pembiayaan full kepada kamu yang ingin kuliah S2 atau S3
di Jerman. Berkas-berkas yang harus kamu persiapkan untuk mengikuti beasiswa ini antara lain formulir yang telah mereka siapkan dengan menyertakan CV, motivation letter, surat rekomendasi, dan bukti bahwa kamu telah bekerja di perusahaan tersebut minimal selama 2 tahun. Dan juga apabila kamu memiliki sertifikat bahasa seperti IELTS, kamu juga bisa menyertakannya. Namun ini tidak wajib karena dalam beasiswa ini akan memberikan kursus bahasa Jerman selama 6 bulan. Manfaat yang bisa kamu dapatkan dari beasiswa ini antara lain biaya bulanan sebanyak 850 euro atau sebanyak 13.600.000 untuk S2 dan 1.200 euro atau sekitar 19.200.000 untuk PhD. Kamu juga dapat asuransi, biaya asrama, dan juga kalau misalnya kamu membawa keluarga maka ada biaya tambahan atau family allowance. Nah, itulah tadi beasiswa yang bisa kamu coba tanpa menggunakan sertifikat TOEFL atau IELTS. Semoga berhasil ya. I'll see you in the next video. Bye.